Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga di tanggal 6 Mei ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan dalam kitab Imamat. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, bimbingan Roh Kudus bagi kami, dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita buka bersama di dalam Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke dalam kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhkannya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari hari Minggu tanggal 3 sampai dengan hari ini tanggal 6, bacaan kita masih terkait dengan kitab Imamat. Imamat ditulis oleh Musa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Imamat ini adalah kelanjutan daripada kitab Keluaran. Keluaran adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dalam kitab Imamat berbicara tentang peranan imam. Ada aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam mempersembahkan korban kepada Allah. Dalam konteks perjanjian lama, umat harus mempersembahkan kurban, yaitu berupa hewan, ternak, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai penghapus
dosa atau penghapus salah. Itu jelas Bapak Ibu di dalam ayat 13 dan ayat 14. Kesalahan yang diperbuat oleh umat tanpa sengaja melakukan dosa dalam bentuk tidak taat terhadap apa yang dilarang Tuhan dan ketahuan, maka mereka wajib membawa persembahan korban penghapus dosa. Ada kewajiban, ada aturan-aturan dalam imamat ini yang harus mereka lakukan kepada Tuhan. Korban penghapus dosa bagi kesalahan umat sama dengan korban penghapus dosa seorang imam yang diurapi. Itu jelas dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dan keduanya lebih berat daripada itu adalah korban bagi para pemuka. Saudara-saudara, dari bagian yang pertama ini kita boleh melihat bahwa ada aturan yang harus mereka penuhi, taati. Kalau mereka tidak lakukan hal itu mendatangkan dosa dalam kehidupan mereka. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu, khususnya juga di ayat 22 sampai dengan ayat 26, bacaan kita tadi ayat 21, tapi kelanjutannya ini maupun rakyat jelata ayat 27 sampai 35, hal ini menunjukkan beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan umat. Imam dalam konteks imamat ini dia mempunyai tugas untuk menghadap Tuhan, membawa korban itu, mengarahkan umat supaya umat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Imam berfungsi sebagai barometer dalam mempersembahkan korban itu kepada Allah. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita kesalehan umat di ayat 3, para imam mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap umat. Dan di ayat 15 sampai dengan ayat 18, itu bagian kedua, bagian pertama yang tadi ayat 13-14. Ada tata cara pelaksanaan kurban penghapus dosa untuk umat dan imam adalah sama. Yaitu lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Ada aturan-aturan, kita hidup dalam keluarga juga ada aturan-aturan yang harus kita taati. Kita hidup dalam gereja pun ada aturan-aturan yang harus kita taati. Kita hidup dalam bangsa dan negara pun ada aturan-aturan yang diberikan supaya kita semua taat untuk ketertiban, untuk kebaikan kita. Aturan-aturan ini dalam firman juga, imam harus membawa sebagian darah lembu itu ke kemah pertemuan di depan tabir imam. Memerciknya darah lembu sebanyak, kalau bacaan kita tadi, Bapak Ibu kita lihat sebanyak berapa kali? 7 kali. Angka 7 dalam Alkitab adalah angka kegenapan. Allah menciptakan dunia ini, pada hari ke-7 Allah mengkuduskannya. Bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko itu, kota itu bisa runtuh. Kita lihat lagi angka 7 dalam Alkitab adalah Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi tentang angka 7. Angka 7 adalah angka kegenapan, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kekurangan, ada 7 tahun kelebihan. Dalam kelaparan dan dalam 7 tahun mereka menuai hasil yang ada. Tuhan memakai Yusuf menjadi alat Tuhan di Mesir. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Dalam keberhasilan itu Tuhan memberikan hikmat. Dalam firman Tuhan juga 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Begitu juga dengan 7 Syammas. Dalam Alkitab, kitab Wahyu juga ada 7 jemaat. Jadi angka 7 adalah angka kegenapan. Semua darah selebihnya harus dicurahkan sebagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Adapun lemak harus dibakar di atas mezbah. Aturan-aturan ini Bapak Ibu untuk kita taati supaya umat itu hidup menyenangkan hati Allah. Bagian ketiga ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sebagian dari korban penghapus dosa harus dibawa ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan.
Jadi ada aturan-aturan yang harus mereka taati, harus dibawa ke satu tempat di luar perkemahan, dibakar habis di sana. Hal ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang menjadi korban penghapus dosa kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kita punya iman kepada Yesus Kristus. Kita punya Yesus yang hidup, yang telah berkorban satu kali untuk selama-lamanya. Kita melihat dalam konteks perjanjian lama, umat melakukan kesalahan tanpa sengaja, mereka harus ada aturan-aturan yang harus mereka taati. Kita bersyukur melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit, Yesus memberikan bagi kita semangat yang baru, bahwa kita berkorban bukan karena kekuatan kita, tidak. Kita tidak bisa berkorban, tapi Yesus sudah berkorban bagi kita, kita memberi itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu berdoa dalam situasi virus corona yang saat ini mewabah, melanda dunia, melanda kita Indonesia, Surabaya? Apakah kita juga mau mempersembahkan yang terbaik melalui waktu kita menggumuli? Kita percaya bahwa ada waktu Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk ibadah di rumah kita masing-masing, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, keluarga kita, karena tanpa kita sadari selama ini kita terlalu sibuk dengan tugas tanggung jawab pekerjaan. Tuhan izinkan kita dalam keluarga kita supaya kita berdoa bersama, supaya kita beribadah bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat dengan iman bahwa ini waktu Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memuji Tuhan dalam Gita Bakti 85 bait pertama dan kedua. Oh
Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami boleh dipersekutukan bersama melalui persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati firman yang telah kami dengarkan dalam kitab Imamat tentang korban kepada Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami hidup mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan karena Kristus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu sektor 1, 2, dan 3. Tuhan mengenal akan kehidupan mereka yang terdalam, begitu juga dengan semua umat yang bersama-sama di hari Rabu ini beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami, gereja-gereja Tuhan, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami serahkan kami bersama dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua lanjut usia, dengan segala pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Yakinkan kami ya Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing di rumah, kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi dalam setiap upaya-upaya anak-anak kami dalam belajar mereka di rumah. Tuhan jaga, lindungi mereka. Begitu juga dengan kehidupan daripada keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu dalam mencari nafkah. Tuhan mengetahui situasi yang kami alami yang mewajibkan kami harus di rumah. Tuhan berkati kami dalam upaya kami di rumah supaya kami tetap mempunyai iman yang teguh, yang tegar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan dalam gereja. Tuhan berkati Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini sehingga pelayanan boleh terjangkau ke rumah-rumah. Tuhan berkati musik gereja yang mengambil bagian bersama. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah, bangsa dan negara kami dunia ini. Kami mohon belas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Persembahan syukur yang telah umat-Mu berikan kepada Tuhan, Tuhan berkati agar dapat digunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Berkati kami masing-masing ya Bapa, dan kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.